Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali di materi perulangan. Oke, perulangan itu adalah kegiatan untuk mengeksekusi sebuah baris program yang dilakukannya bisa beberapa kali atau berulang kali. Di Python, perulangan menggunakan perintah for atau perintah while. Nah, untuk bentuk sintaknya for, var, in sequence. Sequence ini adalah yang menjadi elemen yang akan dijadikan sebagai syarat kondisi dari perintah atau statement for yang di dalam for ini akan dijalankan. Kemudian jangan lupa teman-teman ada titik 2 ya. Setelahnya titik 2 baru ini adalah block statementnya. Oke, contohnya begini. Misal yang pertama ya, angka sama dengan ini kurung siku. Kalau kurung siku berarti dia tipe data list. Ya. Nanti akan berbeda dengan kalau kurung kurawal. Nanti berikutnya saya jelaskan yang kurung kurawal. Angka sama dengan 7 sampai 0. Saya bikin tipe variabel dengan tipe datanya list, isinya adalah angka 7 sampai dengan angka 0. Kemudian total sama dengan 0. Saya bikin variabel total dengan nilai awalnya 0. Kemudian saya membuat perulangan looping dengan for perintah for A in angka. A ini variabel yang bisa diganti yang fungsinya untuk menampung nilai sementara pada variabel angka ini. For A in angka ya. Kemudian jika sesuai ya angkanya, kondisinya memenuhi syaratnya, maka dia mencetak perintah total sama dengan total plus A. Jadi nilai total itu merupakan nilai total yang sebelumnya ditambah plus A, nilai variabel yang ada di dalam angka. Nah, nanti kalau udah selesai dia baru mencetak selama kondisi memenuhi, ditampung gitu ya, dia mencetak nilai totalnya. Nah, kenapa hasilnya 50? Karena gini, for A in angka. A yang pertama di dalam angka adalah 7, gitu ya. Berarti dibaca angkanya 7. Berarti total sama dengan nilai awalnya 0 plus A. A-nya berapa? 7. Berarti hasilnya 0 plus 7. 7, ya kan? Nah, nilai 7-nya itu disimpan dulu di dalam variabel total sementara. Karena dia masih punya beberapa nilai variabel di dalam tipe data angka ya, variabel angka yang akan dijumlahkan. Berikutnya berarti nih yang berikutnya adalah 5. 5 masuk di variabel angka kan ya, berarti totalnya tadi kan 7 tambah 5 berarti berikutnya 12. Berikutnya 9. 9 tambah tadi 12 dan seterusnya. Makanya hasilnya adalah 50. Nah, kalau yang ini nanti bedanya adalah karena dia tipe datanya, tipe data set, ini pakai kurung kurawal, ya. Nanti angka yang sama di dalam variabel angka ini tidak akan dijumlahkan. Makanya nanti hasilnya outputnya adalah 33. Jadi ini ada angka 9 2 kali, angka 8 2 kali, ya kan, angka 0 2 kali, yang dijumlahkan hanya 1 kali. Jadi ketika habis 9, 8 ketemu lagi 9, yang di sini tidak dijumlahkan, tidak akan dibaca. Nah, berikutnya adalah fungsi range dan fungsi len ya. Range itu nanti fungsinya adalah untuk mencetak deret baris. Mencetak deret baris. Maksudnya apa? Jadi ketika mencetak deret baris atau bilangan. Kalau rank 10, dia akan mencetak 10 baris bilangan, 10 deret bilangan. Dimulainya kalau hanya begini tidak diberikan nilai awal dengan nilai batas awal dengan batas akhir, berarti otomatis dia akan mencetak mulai dari angka 0. Kenapa di sini sampai angka 9? Karena dia mencetak 10 deret bilangan. Dari angka 0 sampai 9 ini kan ada 10 deret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita print rank 10. Kalau print rank 20 berarti dari angka 0 sampai angka 19. Nah, tetapi kita bisa menampilkannya untuk mencetak deret bilangnya dengan perintah list, ya kan? Nah,
Tapi kita bisa membatasi dengan memberikan nilai batas bawah, batas atas, kemudian interval. Jadi kalau tanpa interval, misalnya kita cetak 2,8, berarti ini kan deretnya adalah 8 digit, ya kan? 8 digit yang akan dicetak. Tadi kalau misalnya rank 8 berarti akan mencetak 0 sampai 7 karena ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 deret. Nah, tetapi kita batasi nih. Di sini yang ditampilkan adalah nilai batas bawahnya 2,8. Berarti nanti yang tampil adalah 2, sampai 7. Nah, kalau dikasih interval gimana? Interval itu menentukan penambahannya. Kalau misalnya 2, 23. Nah, ini kan berarti kan ini batas bawahnya 2, batas atasnya adalah 20, intervalnya 3. Nah, kalau hanya cuman list rank 20, berarti dia akan mencetak deret bilangan sebanyak 20 deret. Berarti dari 0 sampai 19, gitu kan? Nah, tapi kalau ketika dikasih batas bawahnya 2, berarti yang dicetak pertamanya adalah 2. Kemudian kenapa ini yang tercetak ketika print list rank 220 kemudian 3, berarti karena dia dimulai dari batasnya 2. Kalau 20 kan berarti yang dicetak sampai maksimal adalah 19 angkanya kan. Dideret ke 19 karena dimulai dari 0. Nah, ketika dibatasi 3 berarti di interval 3 berarti pertama 2, habis 2 ditambah 3 5, tambah 3 8 dan seterusnya. Kenapa 20-nya tidak tercetak? Karena deret terakhir dari list rank 20 adalah 19. Berarti dia maksimal adalah 17 yang ditampilkan. Kecuali kalau di sini 21 baru nanti muncul di sini 20. Nah, kemudian iterasi list juga bisa menggunakan len. Dia akan menampilkan sesuai dengan tulisan yang ada di sini, ya. Oh, ini maaf saya salah screenshotnya. Nanti di Word-nya sudah saya perbaiki ya. Nanti teman-teman coba. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perulangan while. While itu akan dilakukan ya terus-menerus selama kondisinya benar perintah di bawahnya. Misal penulisannya while, ekspresinya, kemudian statementnya. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya gini, nilai sama dengan 0. Saya bikin variabel nilai, nilainya adalah 0, nilai awalnya. While nilai kurang dari 5. Selama nilainya dia kurang dari 5, print, berarti cetak. Nilai adalah dipanggil variabel nilai. Kemudian baru dia baca perintah berikutnya, nilai sama dengan nilai plus 1. Nah, jalannya gimana? Kenapa hasilnya kok tampilannya seperti ini? Ya, yang pertama, nilainya 0 kan ya? 0. 0 kurang dari 5, betul. Karena betul, dia akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Berarti mencetak nilai adalah nilai. Tadi nilainya adalah 0, makanya tercetak nilainya 0. Berikutnya, nilai sama dengan nilai plus 1. Berarti tadi kan nilainya awalnya 0 kan? 0 plus 1. Berarti nilai berikutnya berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, berarti di sini nilainya sudah bukan 0 lagi, berarti nilainya adalah 1. 1 kurang dari 5. Nah, 1 masih kurang dari 5 ya, berarti dia benar. Berarti cetak lagi 1. Berarti nilai berikutnya 2, 3, dan seterusnya. Ketika 4, nilainya 4. 4 kurang dari 5 masih betul, maka dia mencetak print nilai adalah 4. Nah, berikutnya nilai sama dengan nilai plus 1. Berarti 4 plus 1, berarti dibacanya adalah 5. 5 kurang dari 5, tidak. Dia berhenti. Dia print yang berikutnya yang isinya. Dia printnya adalah selesai. Nah, ada juga yang namanya infinitive loop ya. Dia ini adalah kondisi di mana loopnya dianggap selalu benar atau tidak terbatas. Nah, kalau dari contoh program yang di atas ini, ketika kita nanti teman-teman coba ketika nih di variabel nilainya ini tidak ditulis nih nilai sama dengan nilai plus 1, nanti dia akan memunculkan kondisi seperti ini. Nah, kemudian perintah break and continue. Nah, statement break dan continue ini ya, kalau break itu dia memaksa keluar dari blok program di looping yang sedang berjalan.
Tetapi kalau continue berarti langsung melanjutkan ke step atau interval berikutnya. Ya, contohnya begini. Buat variabel for letter in Python programming. Berarti ada variabel letter, ya, nama variabelnya dalam kata Python programming. If letter sama dengan G, ketika dia menemukan di dalam variabel letter huruf G, break. Berarti dia berhenti, stop. Print huruf sekarang letter, gitu ya. Kemudian print goodbye, ya kan? Pertama dia berarti Python programming, print huruf sekarang dari letter, berarti huruf sekarangnya P, kemudian berikutnya Y, T, H, O, N, gitu kan ya. Nah, ini dimasukin. Nah, ketika sampai pro, gini ya, kan ketemu G nih. Nah, ketika ketemu G, break, gitu kan? Dia berhenti. Langsung perintahnya adalah goodbye. Nah, berbeda dengan perintah continue. Kalau continue tetap diteruskan perintah berikutnya, ya. Tetap dijalankan. Nah, contohnya gini, Python programming, dia mencetak nih huruf sekarang. G. Ketika ketemu G, continue. Berarti G-nya tetap dicetak, tetap tidak dicetak, tetapi dia meneruskan ke huruf R. Jadi nanti tampilnya huruf G-nya nggak ada, tapi huruf yang lainnya tetap ditampilkan. Sampai di baris terakhir, dia programming, kemudian dia sampai N, karena udah selesai, dia baru mencetak goodbye. Nah, kemudian ada lagi perintah while else. Sebagai pasangan dari while, blok pernyataan else ini akan dieksekusi bila kondisi while-nya bernilai salah. Misalnya ada variabel count gitu ya, nilai awalnya 0. While count kurang dari 8. Print count kurang dari 8, count sama dengan count plus 1. Nah, dia dicetak nih pertama nilainya adalah 0. 0 kurang dari 8, ya. Berarti dia cetakkan ya. Print count kurang dari 8, berarti 0 kurang dari 8, cetak. Berikutnya count sama dengan count plus 1, 0. Nilai count berikutnya adalah 0 plus 1, karena tadi count-nya awalnya 0 ya. Berarti count yang berikutnya adalah 1. 1 kurang dari 8, nah dicetak lagi. Count 1 kurang dari 8, dan seterusnya. Sampai dia masih mencetak nih, sampai tambah 1, 2, 3, 4. Nah, ketika 7 kurang dari 8, ya masih cetak ya, dicetak. Nah, ketika 8, nah ketika dia baca 8 ini ya, 8 tidak kurang dari 8, 8 kurang dari 8 tidak, maka dia print ke sini. Baca else. Tidak kurang dari 8, tidak kurang dari 8. Makanya munculnya seperti ini. Nah, teman-teman coba lihat nanti bikin latihan ini. Jadi dibikin latihan nilai ini ada variabel ulang sama dengan 2. Jadi dia ditentukan nilai variabel ulangnya adalah 2. For i in range ulang. Jadi selama i-nya masih memenuhi syarat dari ulang dalam kategori range ulang. Print kosong, berarti ini nanti ada perintah untuk mencetak ini nih, baris baru yang kosong nih. Kayak gini kan, lihat ya teman-teman. Print data ke, gitu ya, berarti mencetak tulisan data ke. Plus i plus 1. Nah, ini kenapa? Nanti dia muncul. Kenapa harus saya tambahin 1? Karena kalau nggak pakai plus 1, ini nanti nilainya 0, data ke 0 gitu. Karena nilai array itu dimulai dari 0. Kan tadi ya, rank 10, mulai dari 0 sampai 10, bukan dari 1. Tapi saya mau mencetaknya nilainya adalah mulai dari data ke 1, misalnya gitu ya. Nah, ini saya rank gitu ya. I plus 1 saya tambahkan di sini. Jadi nanti dia muncul gini, data ke 1. Nama, berarti saya bikin variabel nama, input, masukkan nama Anda, gitu ya. Kemudian UTS, ini membaca, memberi inputan nilai UTS.
kemudian memberi inputan nilai UAS. Nanti teman-teman input nih ya, gitu. Nah, kalau yang ini dia untuk mencetak nih tulisan sekaligus, nama variabelnya di belakang. Nama Anda adalah, oh maaf, ini tadi saya rubah. Ini harusnya NIM Anda adalah gitu ya. NIM Anda adalah, nama Anda adalah ya, nanti ini berubah nih ya, ntar saya rubah nih yang ini tampilannya. Nama Anda adalah persen nama, persen S. Kenapa S? Karena variabel string. Jadi nanti ada variabel untuk membaca kalau string S, kalau integer, di sini kan integer ya, integer I. Nilai UTS Anda persen I dan nilai UAS Anda persen I. Nah, ini panggil persen, kemudian ini nama variabelnya. Nama, UTS, UAS. Berarti dia akan munculkan nama, UTS, dan UAS. Nanti teman-teman coba. Oke. Nah, sekian penjelasannya. Saya lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang jalannya running dari program. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.